Hari ini Bapak Ibu saya akan berbicara tentang work cycle dan grace cycle. Ini tentang lingkaran kerja cara dunia dan lingkaran anugerah daripada Tuhan. Kita akan baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, surat Kolose ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose saat itu sedang mengalami tantangan. Adanya pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang sesuatu yang kosong, sesuatu yang palsu, yang bukan merupakan ajaran daripada Yesus Kristus sendiri. Saya percaya bahwa apa yang dialami oleh jemaat Kolose ini juga sesuatu yang relevan dengan saat ini, yang sangat berhubungan juga dengan saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ada seorang aktivis yang mengatakan kepada temannya, "Oh, kamu ini kalau anakmu jiong sama kamu," jiong itu artinya selalu ribut terus sama orang tuanya, "anak itu harus dikasihkan ke orang lain. Harus diangkatkan ke orang lain, diserahkan ke orang lain dan sebagainya." Padahal dia salah seorang pemimpin daripada gereja yang ada, saudaraku. Nah, saya percaya kadang-kadang juga demikian. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, itu yang diberitakan, yang disarankan untuk orang lain lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saya rindu jemaat di sini berakar di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rindu enggak berakar di dalam Kristus? Amin. Saya percaya kalau kita berakar di dalam Kristus, engkau akan bertumbuh. Bahkan kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau akan berbuah-buah secara luar biasa. Saya percaya, saudaraku, memang orang senangnya mengambil jalan pintas untuk sebuah keberhasilan. Saya termasuk juga demikian. Beberapa tahun yang lalu saya kepengen kurus, ya. Dapat kesempatan untuk pergi ke Singapura, disedot itu perutnya, disedot, dibekukan lemaknya. Saya pikir, wah enak ini, luar biasa. Dan pulang seminggu kemudian perut yang disedot itu, saudaraku, itu bisa memang lemaknya hilang, saudaraku. Sebulan hilang, 2 bulan, sudah tidak kembali lagi. Bulan ketiga kembali lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita ini kepengennya cepat. Satu kali saya beli obat diet banyak sekali. Diminum, memang cepat turunnya. Tapi setelah itu juga cepat naiknya lagi. Benar enggak? Nah, selalu gagal. Kalau kita ini pengen cepatnya saja, pasti banyak gagalnya. Karena di dalam kehidupan ini selalu ada prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa memiliki kehidupan yang sehat? Oh, ada orang yang mengatakan pokoknya kamu minum vitamin terus.
Salah, saudaraku. Kadang-kadang vitamin walaupun baik bagi tubuh itu juga bisa menimbulkan efek atau racun di dalam kehidupan kita. Atau minum ekstra jus terus, katanya demikian ya. Banyak, tidak tahu jemaat di tempat ini, jangan ada yang minum itu ya, ekstra jus itu merusakkan ginjal kita. Tapi banyak orang yang demikian, tidak tidur nggak apa-apa asal minum ekstra jus. Kemudian mereka berapa tahun kemudian sakit ginjal semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya untuk kita hidup sehat, itu harus istirahat dengan cukup, tidur dengan cukup, makan yang sehat, olahraga yang teratur dan sebagainya. Saya percaya semuanya itu harus dilakukan di dalam sebuah keinginan untuk kita boleh mengalami kehidupan yang sehat. Nah, saya juga percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini secara rohani juga kita kepengen untuk mengalami kesehatan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang sehat? Nah, di dalam dunia ini ada dua cara, ada dua lingkaran. Yang pertama yaitu lingkaran kerja atau work cycle. Ini lingkaran kerja yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Nah, lingkaran kerja. Yang kedua yaitu adalah grace cycle. Ini satu lingkaran yang daripada Tuhan. Karena kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Saya akan menerangkan yang pertama yaitu work cycle atau lingkaran kerja. Ya, berikutnya lingkaran kerja ini dimulai dari usaha manusia. Berikutnya. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini kita melihat kata prestasi, berprestasi. Orang untuk mengalami sebuah mimpinya, cita-citanya, dia harus berprestasi. Itu menurut lingkaran kerja, lingkaran dunia ini, saudaraku. Itu sebabnya saudara dipesan oleh orang tua saudara, kalau sekolah harus sungguh-sungguh, tidak boleh bolosan, kerjakan PR yang baik, kalau ulangan belajar, supaya apa? Supaya bisa berprestasi. Nanti setelah selesai sekolah, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun. Supaya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berprestasi. Nah, mereka itu berpikir setelah mereka berprestasi, diri mereka menjadi berarti. Berikutnya, nah menjadi berarti, saudaraku. Kalau orang sudah berprestasi, seringkali merasa dirinya berarti, seringkali merasa dirinya nanti bisa dihargai orang lain dan sebagainya, dipandang orang lain. Nah, kemudian mereka juga berpikir berikutnya, yaitu mereka berpikir dengan cara yang demikian hidup mereka bisa terpelihara. Kalau dia sudah berprestasi, hidupnya diterima orang berarti, maka hidupnya juga terpelihara. Dapat pekerjaan yang baik, dapat bonus di dalam bekerjanya, dapat penawaran-penawaran yang besar, mendapatkan promosi demi promosi, mendapatkan order di dalam pekerjaannya dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Mereka pikirkan itu akan membawa sesuatu yang memelihara akan setiap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan yang berikutnya, dengan cara demikian yang dia telah capai dalam hidup ini, mereka menjadi orang yang diterima oleh dunia ini, saudaraku. Nah, mereka mengejar, orang-orang dunia ini mengejar supaya bisa diterima sama orang, supaya bisa dipandang sama orang, supaya dia bisa merasa, wah aku hebat di dalam kehidupan ini, saudaraku. Tetapi saudara perlu mengerti bahwa work cycle ini atau lingkaran kerja ini selalu dimulai dari usaha manusia sendiri. Dan kalau mereka mengalami kegagalan, kalau ekonominya mengalami kehancuran, kalau mengalami kebangkrutan dalam dirinya, maka hidup mereka menjadi tidak berarti, mereka menjadi tidak terpelihara, mereka menjadi tidak diterima oleh dunia,
Akhirnya mereka stres, depresi, bahkan akhirnya mereka bisa bunuh diri. Tetapi di lain pihak, kalau mereka berhasil, maka mereka akan menjadi sombong. Itu sebabnya kalau kita ini punya pemikiran dengan cara dunia ini, seringkali orang-orang yang demikian akan menghalalkan segala cara supaya dia menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang berarti bisa mengalami pemeliharaan daripada apa yang mereka bisa dapatkan itu. Dan juga mengalami penerimaan dari orang lain. Banyak kemunafikan, orang menjadi berprestasi karena nyontek dan sebagainya ya. Jadi cara dunia mengajarkan akan hal yang demikian ini. Tetapi sekali lagi, kalau ini berhasil, maka akan menjadi kesombongan dalam diri kita. Kalau gagal, maka kita akan stres, maka kita akan merasa tidak berarti, tidak terpelihara, dan juga ditolak oleh dunia. Bahkan tidak sekedar hanya stres, depresi, sakit, bahkan bisa menjadi bunuh diri. Tetapi luar biasanya Tuhan itu menyediakan kepada kita grace cycle. Artinya adalah lingkaran anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam lingkaran anugerah Tuhan ini selalu dimulai oleh Tuhan. Katakan bersama-sama, selalu dimulai oleh Tuhan. Kalau work cycle tadi apa? Lingkaran kerja dimulai dari manusia. Tetapi grace cycle atau lingkaran anugerah ini selalu dimulai dari Tuhan. Cara Tuhan terbalik dengan cara manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya katakan cara terbalik karena apa? Ya berikutnya. Tuhan itu yang pertama kali tidak membuat kita berprestasi dulu. Tuhan yang pertama kali adalah menerima kita apa adanya, saudaraku. Amin. Siapapun engkau, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan diterimanya. Kalau engkau percaya kepada Dia, engkau akan diangkatnya menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Tuhan itu menerima engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memperkenan engkau di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan itu Allah yang membenarkan engkau, yang melayakkan engkau untuk berdiri di hadapan Allah Bapa tanpa cacat dan tanpa celah, saudaraku. Mungkin engkau seorang pembunuh, mungkin engkau juga seorang pezina sekalipun, mungkin apapun yang pernah engkau lakukan yang jelek. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau selalu diterima oleh Dia. Secara dunia engkau ditolak. Secara dunia engkau akan dijauhi, engkau akan disia-siakan. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia menerima engkau apa adanya, saudara. Amin. Saudara yakin enggak? Di sini semua yakin enggak? Engkau diterima oleh Tuhan apa adanya. Saudara enggak katakan, wah aku jelek. Itu Pak Erik kan lebih ganteng, dia yang diterima Tuhan. Benar saudaraku? Enggak. Tuhan enggak melihat wajah kita. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tuhan enggak melihat kehebatan kita. Tuhan melihat kita secara pribadi. Dan Dia selalu menerima kita apa adanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Kita punya Allah yang luar biasa. Penuh kasih, penuh sayang untuk menerima kita di dalam kehidupan ini, saudaraku. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 1 ayat 12 mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya, yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Saudara sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saudara? Engkau adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Amin. Amin, saudaraku. Kira-kira kalau anak itu akan disia-siakan enggak? Anak itu akan dibuang enggak? Anak itu akan disayangi, saudaraku. Anak itu akan dikasihi. Anak itu akan diperkenan. Apa yang Bapak miliki juga dimiliki dan dinikmati oleh anak itu, saudaraku. Percaya Tuhan itu Allah yang menerima kita apa adanya, saudaraku. Mungkin hari ini engkau baru pertama kali datang di dalam gereja. Engkau pikir aku ini bisa diterima enggak sama Tuhan. Aku ini kan masa laluku jelek, masa laluku gelap, masa laluku jahat dan sebagainya. Saya katakan kepada saudara, ada jaminan dari Tuhan yang luar biasa bagi setiap engkau. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau pasti akan diterimanya, saudaraku. Dia Allah yang luar biasa. Mungkin baru saja engkau melakukan sebuah dosa tadi pagi. Dan mungkin engkau diajak temanmu untuk datang ke gereja ini, saudaraku. Mungkin kau pikir, mana bisa aku diterima oleh Tuhan. Tetapi saya katakan kepada saudara, tidak peduli apapun yang sudah engkau lakukan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak akan ditolaknya. Engkau pasti akan diterimanya. Dan kalau engkau percaya kepadanya, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Coba pandang wajah yang di sebelah saudara. Pandang, saudaraku. Itu adalah wajahnya anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Kalau kau saling memandang, sama-sama kita ini anak-anak Allah yang luar biasa. Itu sebabnya jangan ribut terus, ya kan? Jangan suka marah-marahan satu dengan yang lain. Jangan suka pukul-pukulan satu dengan yang lain. Jangan suka rebutan satu dengan yang lain. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah, Tuhan menerima kita. Dan waktu dia menerima kita, dia juga memelihara kita, saudaraku. Dia itu Allah yang memelihara kita. Kita dicukupi dan diberkati dengan berlimpah. Kita dilindungi, kita dituntun di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita. Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Apa yang Yesus sudah lakukan melalui karyanya di atas kayu salib, itu juga menjadi bagian yang hidup atas kita semuanya ini, saudaraku. Saya selalu katakan, ya kalau di dalam pengajar saya katakan, keselamatan itu bukan sekedar jaminan jiwa dan rohmu masuk ke dalam surga. Tapi penyelamatan yang Yesus lakukan, dan pada saat engkau percaya kepada dia, engkau juga mendapatkan jaminan di dalam kesehatan. Engkau juga mendapatkan jaminan di dalam kesembuhan. Engkau mendapatkan jaminan di dalam kepenuhan. Hatimu dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau juga mendapatkan jaminan pelepasan dari segala ikatan dan kutuk di dalam kehidupan saudara. Engkau juga mendapatkan perlindungan. Engkau juga sempurna di mata daripada Allah Bapa. Kalau Allah Bapa memandang engkau, saudaraku, dia memandang engkau sempurna. Karena dia tidak memandang akan dirimu, tapi dia memandang Yesus yang sudah menebus akan segala dosa dan kesalahanmu, saudaraku. Dan juga Allah Bapa kita ini melalui korban Yesus menyediakan berkat-berkat jasmani,
bagi setiap kehidupan kita. Apa yang Yesus sudah sediakan, itu menjadi bagian yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Inilah pemeliharaan daripada Allah. Dia tidak sekedar hanya menerima kita, tetapi dia juga memelihara kita. Roh Kudusnya menuntun kita, mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita baca ayat kemudian lupa. Tapi Roh Kudus saat engkau menghadapi masalah, Roh Kudus mengingatkan engkau tentang ayat-ayat janji-janji firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bahkan di dalam pemeliharaannya firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan keinginan kepada kita yang menyenangkan akan hati kita. Mazmur 37 ayat 4 itu saudaraku ya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu bukan kemudian wah kita bergembira dalam Tuhan, kemudian apa saja yang ada dalam hati kita akan diberikan. Enggak, artinya adalah Tuhan akan memberikan kepada kita kesukaan yang luar biasa, yang menyenangkan akan diri kita ini, saudaraku. Dan itu yang Tuhan berikan di dalam pemeliharaannya. Nah, waktu kita diterima, kemudian dipelihara, kita ini menjadi orang yang berarti. Yang dulunya tidak punya menjadi punya. Yang dulunya kita tidak berarti menjadi berarti. Karena karya Kristus, karena penerimaan Dia, karena pemeliharaan Dia, kita menjadi orang yang berarti. Tidak sekedar berarti di hadapan daripada Allah, tetapi juga berarti di hadapan daripada manusia. Saudara, hidupmu itu berharga di mata Allah, saudaraku. Engkau itu berharga di mata Allah. Mungkin manusia tidak menghargai engkau. Mungkin manusia itu terlalu mencela akan engkau. Tapi engkau perlu mengerti bahwa Tuhan kita itu sangat menghargai engkau. Dan hidupmu itu berharga di mata daripada Allah. Percaya ini. Kita ini menjadi berarti di mata Allah. Dan kemudian kita juga akan menjadi berarti di mata daripada dunia. Bukan karena kehebatan, tetapi karena apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mau memakai kita untuk berguna bagi banyak orang dalam hidup ini. Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya dipelihara, dicukupi, dilimpahi dengan berbagai hal yang baik. Supaya kita dapat menjadi berarti juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka, saudaraku. Nah, setelah kita diterima, kemudian kita dipelihara, kita berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka prestasi itu akan datang di dalam kehidupan kita. Cara Tuhan ini terbalik dengan cara cycle dunia atau cara kerja manusia, saudaraku. Kita akan berprestasi di dalam kehidupan, engkau akan berbuah-buah, buah keberhasilan, buah kemenangan, buah kelimpahan di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita hidup dalam grace cycle ini, dalam lingkaran anugerah ini, tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Semuanya itu hanya karena siapa? Tuhan. Karena di dalam lingkaran anugerah ini semuanya dimulai dari Tuhan. Kalaupun kita berhasil, semuanya karena Tuhan. Tidak ada kesombongan lagi dalam hidup ini. Kalaupun belum berhasil, tetap kita bisa mengucap syukur dan percaya bahwa satu kali nanti akan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Itu yang perlu kita mengerti. Ya, jadi jangan sampai kita ini terjebak di dalam work cycle atau lingkaran kerja dunia.
yang membuat kita menghalalkan berbagai cara untuk mencapai prestasi dalam kehidupan kita dan diterima oleh orang lain. Tapi percaya hidup dalam lingkaran anugerah daripada Tuhan, saudaraku. Percaya hidup dalam lingkaran anugerah ini. Percaya firman Tuhan lebih daripada kenyataan yang ada. Kalau firman Tuhan mengatakan untuk mengampuni, sudah enggak usah cari alasan apa saja untuk tidak mengampuni. Percaya untuk mengampuni yang mengampuni, saudaraku. Untuk mengasihi yang mengasihi. Percaya. Karena waktu engkau masuk dalam lingkaran anugerah itu, engkau akan mengalami penerimaan, pemeliharaan, engkau akan menjadi berarti dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami prestasi. Dan semuanya itu adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri, saudaraku. Saya sering katakan kita ini harus punya falsafah seperti tukang parkir. Tukang parkir itu loh, saudaraku ya, mobilnya banyak tapi tidak pernah sombong. Benar nggak? Mobilnya banyak sekali nggak pernah sombong. Kenapa? Karena dia tahu semuanya hanya titipan, saudaraku. Kadang-kadang manusia ini kan berpikir, wah mobilku 2, 3 gitu ya. Sombongnya enggak karuan. Tapi tukang parkir mobilnya puluhan, bahkan kadang-kadang ratusan. Tapi enggak pernah sombong. Kalau kita masuk dia ngomong selamat pagi Pak, selamat pagi Bu ya. Dia tahu semuanya cuma titipan, saudaraku ya kan. Jadi kita ini punya falsafah yang demikian. Sikap hidup yang demikian, saudaraku. Nah, saudara, saya percaya di dalam pelayanan pun kita juga harus masuk dalam lingkaran anugerah ini. Kita bisa saja datang ke gereja, kita bisa saja melayani, tapi kita mengejar akan lingkaran kerja tadi. Ya, kita bisa memberikan persembahan, tapi supaya aku bisa diterima oleh orang lain, aku mau ngasih persembahan. Enggak. Saudara enggak usah seperti itu karena saudara sudah diterima oleh Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Engkau memberikan persembahanmu ke dalam gereja Tuhan di tempat ini, bukan supaya engkau diterima oleh Tuhan, bukan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang perlu saudara ngerti. Saya dulu salah, saya dulu ngajarkan yang salah. Ya, saya dulu katakan, oh kamu kalau enggak perpuluhan dikutuk, itu firman Tuhan. Itu perjanjian lama Bapak Ibu sekalian. Tapi sejak kematian Kristus, itu dirubah semuanya. Kita memberi, kita mengembalikan perpuluhan kita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itu saudara perlu ngerti. Engkau melayani bukan supaya Tuhan baik kepada engkau. Engkau melayani sebagai ucapan syukurmu karena Tuhan sudah baik kepada engkau. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Ngerti ya? Jadi jangan lagi berpikir, wah aku tak melayani supaya Tuhan memberkati. Banyak orang yang berkata demikian. Wah aku mau tak tinggalin bisnisku, aku mau melayani supaya kalau aku ngurusi urusannya Tuhan, Tuhan akan ngurusi urusanku. Salah. Tuhan enggak demikian, saudaraku. Kalau saudara bekerja dengan bertanggung jawab. Ya, engkau bekerja dengan bertanggung jawab bukan karena bukan karena supaya kamu menjadi diberkati Tuhan. Enggak. Tuhan sudah memberkati engkau. Engkau perlu bertanggung jawab dengan bekerja secara baik di dalam hidup ini, saudaraku. Jadi saudara harus ngerti ada yang terbalik. Dari pengertian dalam perjanjian lama dan pengertian dalam perjanjian baru. Saudara kalau seandainya saudara membawa
saya bawa sapu tangan gini ya, saya menghadap ke cermin. Yang bawa sapu tangan kanan saya. Di cermin saya melihat yang bawa sapu tangan mana, saudaraku? Tangan kiri. Terbalik. Ya kan, terbalik ya. Kalau enggak percaya nanti saudara bawa sisir di tangan kanan, ngaca. Nanti saudara akan lihat, kok tangan kiriku yang bawa sisir di sana gambarnya. Nah, saudara perlu ngerti bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru seperti cermin. Ya, cermin. Perjanjian lama merupakan cermin daripada perjanjian baru, saudaraku. Sesuatu yang dibalikkan oleh Tuhan karena karya Kristus yang luar biasa melalui kehidupan kita ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sehat? Berakar yang kuat dalam kebenaran kasih karunia Allah. Hidup dalam sistem anugerah Allah, di mana kita diterima oleh Tuhan apa adanya, kita dipelihara, dan juga kita menjadi berarti. Dan kemudian kita juga berprestasi, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan ini, saudaraku. Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Hal yang kedua yang kita akan pelajari, kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita bisa berbuah? Dari ayat-ayat ini kita bisa berbuah yang pertama kalau kita mau tinggal di dalam penerimaan Tuhan itu. Tuhan menerima kita, percaya itu, tinggal di dalam penerimaan Tuhan. Nah tadi di dalam ayat yang kedua dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya dipotongnya. Nah terjemahan bahasa Indonesia ini sebetulnya agak kurang tepat. Sebetulnya terjemahan aslinya itu aero atau air, berhubungan dengan udara, saudaraku. Nah, ranting yang tidak berbuah ini, kalau saudara melihat ada orang yang berkebun anggur, ranting yang tidak berbuah itu bukan kemudian dipotong gitu, enggak, saudaraku ya. Ranting yang tidak berbuah ini dikatakan itu seperti kalau seandainya dia itu tertutup oleh pasir atau tanah, ya, atau kemudian dia tidak terkena sinar matahari. Nah, ranting itu dibersihkan, kemudian orang itu tukang tamannya itu, tukang kebunnya itu dia bawa plester. Kemudian ranting itu akan dibersihkan, kemudian dibuat untuk bersih dan bisa tidak timbun oleh tanah itu, saudaraku. Atau yang tidak terkena sinar matahari itu diangkat, dilekatkan, dilem, diikat sama plester itu supaya kena sinar matahari, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa ini adalah sebuah gambaran
bahwa Bapa kita itu ingin membuat setiap kita berbuah dalam hidup kita ini, saudaraku. Bapa kita itu sangat mengasihi kita. Bapa surgawi kita sangat peduli akan kita. Dia mau untuk membuat kita berbuah dalam kehidupan ini. Kalaupun sampai kita tidak berbuah, dia itu sebenarnya ingin membuat kita untuk berbuah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Itu Bapak kita, hatinya begitu luar biasa. Engkau perlu percaya akan anugerahnya, kasih karunia-Nya, penerimaannya. Engkau perlu tinggal di dalam penerimaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Penerimaannya itu luar biasa. Yohanes 15 ayat 4 tadi mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dwell on me, gitu ya. Tinggal, kita ini tinggal, ya selalu tinggal di dalam Dia, saudaraku. Tinggal di dalam kebaikannya, tinggal di dalam kasih karunia. Percayai ya bahwa Dia itu penuh dengan anugerah dan kebaikan. Percayai akan penebusan Yesus atau perkenanan daripada Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah terlalu repot buat kita, saudaraku. Ada orang-orang yang, alah sedikit-sedikit doa, kamu kok ngerepoti Tuhan aja lah. Tuhan tidak pernah terlalu repot buat kita, Bapak Ibu sekalian. Dia enggak pernah terlalu sibuk buat kita, saudaraku. Dia tidak pernah meremehkan akan kita. Apa yang penting buat engkau, itu juga penting buat Tuhan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang hari ini berpikir, aduh, aku ndak punya uang. Habis kebaktian ini nanti aku ndak tahu hari ini aku bisa makan apa enggak. Itu penting bagi saudara, ya kan? Makan itu penting bagi saudara. Kalau makan itu penting bagi saudara, itu juga penting bagi Allah di dalam hidup ini. Dan saya percaya di dalam pemeliharaan Tuhan, Dia tidak akan pernah membuat engkau kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Percaya ya, tinggal di dalam penerimaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita ini berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Kenapa? Kebaikan manusia itu tidak tetap. Tetapi kebaikan Allah tetap selama-lamanya di dalam kehidupan ini. Kebaikan Allah itu sudah terbukti ketika Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib. Ya, 2000 tahun yang lalu. Pengorbanannya menunjukkan kasih-Nya. Pengorbanannya memampukan engkau untuk mengalami apa yang Dia telah sediakan melalui pengorbanannya di dalam kehidupan ini, saudaraku. Jadi jangan berusaha untuk berharap pada manusia. Berusaha untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia menerima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya. Kalau manusia itu menerima engkau ada apanya. Kalau engkau kaya, kalau engkau baik, kalau engkau cantik, kalau engkau ganteng, ya manusia mau menerima akan engkau. Kalau engkau jelek, ya enggak mau menerima. Tapi Allah kita itu menerima engkau apa adanya dalam kehidupan ini. Tinggal di dalam penerimaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, tinggal di dalam kasih-Nya, saudaraku. Tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, bagaimana kita bisa berbuah? Tinggal di dalam penerimaannya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku, saat Yesus disalib, murid-muridnya itu pada melarikan diri. Bahkan waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Dia berapa kali, Bapak Ibu sekalian? 3 kali Petrus menyangkal akan Yesus. Padahal Petrus tadinya mengatakan, wah, kalau ada orang yang menangkap engkau, aku akan maju duluan melawan mereka. Gitu ya kan. Tapi kemudian lari terbirit-birit. Bahkan di depan hamba perempuan, ya budak perempuan, dia sampai menyangkali Yesus, ketakutan dia itu, saudaraku. Tetapi ada satu murid
yang waktu Yesus disalib, dia tetap ada di kaki daripada Yesus. Namanya siapa? Hah? Ada yang ingat namanya siapa? Waktu Yesus ada di atas salib, ada satu muridnya yang berada di bawah daripada salib Yesus. Namanya Yohanes. Yohanes menyebut dia, inilah murid yang dikasih oleh Yesus, gitu ya. Tinggal di dalam kasihnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada ibunya Maria, hai ibu, lihatlah itu anakmu, hai anak, lihatlah itu ibumu. Itu Yohanes. Yohanes itu tahu akan kasihnya Tuhan. Yohanes juga tinggal di dalam kasih Tuhan. Walaupun saat itu ada ketakutan, walaupun saat itu ada kekecewaan, tetapi Yohanes tetap tinggal di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku, sekali lagi bahwa Tuhan itu mengasihi engkau apa adanya engkau. Dia tidak melihat kalau engkau kaya, lebih dikasih, enggak, saudaraku. Karena kekayaan itu enggak ada artinya. Kekayaan kita enggak ada artinya. Kekayaan kita itu hanya sebatas di bumi. Saudara punya mobil 10, punya rumah 15, ya kan. Kalau mati enggak dibawa, tubuhnya saja enggak dibawa, saudaraku. Dikasihkan saudara aja tubuhnya enggak mau, saudara. Ada enggak mau dikasih mayat? Enggak ada yang mau kan ya? Enggak mau, saya aja juga enggak mau dikasih mayat. Enggak mau, ngapain? Suruh nyimpen mayat, ya kan? Nah tubuhnya aja enggak dibawa, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya engkau perlu ngerti bahwa Tuhan itu menerima engkau apa adanya. Bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau hebat, tetapi dia menerima engkau apa adanya. Jangan ada yang merasa iri dengan yang lain. Waduh, dia kok lebih diterima Tuhan, aku kok enggak. Dia kalau berdoa kok manjur, aku kok enggak. Bukan demikian. Bukan karena Tuhan tidak menerima kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Kalau kita mulai percaya, kita tinggal di dalam penerimaan Tuhan, dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan berbuah-buah di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kekristenan itu bukan berupaya, tetapi kekristenan itu adalah menerima, saudaraku. Minggu yang lalu, Pak Michael Christian sudah memberitahukan kepada kita hukum yang terutama dan yang utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Minggu yang lalu kita sudah ngerti, gak bisa kita mengasihi dengan cara yang demikian. Mengasihi diri sendiri aja enggak. Kadang-kadang ya enggak mau diet, enggak mau enggak mau olahraga dan sebagainya. Saudara mau saya mengasihi saudara dengan saya seperti saya mengasihi diri saya? Tentunya enggak ada yang mau loh, saudaraku, ya kan. Saudara bisa frustasi kalau saya mengasihi saudara seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Enggak akan bisa, saudaraku. Dan saudara perlu ngerti, engkau bisa mengasihi karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau sudah menerima kasih Tuhan, sehingga engkau dimampukannya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kehidupan ini. Pada saat di mana engkau menerima dan tinggal di dalam kasih Tuhan ini, saudaraku, engkau boleh hidup dengan berbuah-buah di dalam kehidupanmu. Tuhan akan meninggikan engkau di dalam kehidupanmu itu. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita pagi ini kita belajar. Mari, saudaraku, ya, jangan sampai kita hidup di dalam lingkaran kerja atau lingkaran usaha manusia di dunia ini. Tapi biarlah kita hidup dalam lingkaran anugerah Allah yang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sehat, berakar di dalam Tuhan, dan kemudian hidup dalam sistem anugerah, hidup dalam lingkaran anugerah Tuhan. Percayai,
bahwa engkau diterima oleh Tuhan apa adanya engkau. Dan engkau juga dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu menjadi berarti dan engkau bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dalam hidup ini, saudaraku. Ya. Bagaimana kita bisa berbuah? Tinggal di dalam penerimaan Tuhan dan juga tinggal di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Percayai, ya, percayai bahwa Tuhan itu baik kepada setiap kita ini. Amin. Jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan akan kebaikan Tuhan. Dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara perlu ngerti, perjamuan kudus ini bukan bulanan kita makan roti dan minum anggur. Bukan, saudaraku. Tetapi saat engkau makan dan minum perjamuan kudus ini, engkau mengingat kembali akan kasih-Nya yang luar biasa. Tinggal di dalam penerimaannya dan tinggal di dalam kasih-Nya.